Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait dengan aneka surat statuta. Nah, untuk pertemuan ini, aneka surat statuta yang akan kita pelajari yakni terdiri dari surat perintah, surat pengumuman, dan surat keputusan. Statuta adalah undang-undang dan semua peraturan pemerintah serta ketentuan lain yang dapat menjadi pedoman. Sementara surat statuta adalah nama untuk sekelompok surat yang jika dilihat dari syarat pembuatannya mempunyai persamaan, yakni berdasarkan statuta. Pembuatan surat yang berdasarkan statuta akan menghasilkan surat yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga keberadaan surat itu diakui dan dilindungi oleh negara. Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan surat statuta ini sangat erat di kalangan pemerintahan. Namun, bukan berarti tidak digunakan di kalangan lembaga swasta, karena aktivitas dari lembaga swasta maupun perseroan tidak terlepas dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, mari kita bahas terkait surat perintah. Jadi, sesuai dengan namanya, surat ini merupakan surat yang berisikan instruksi atau perintah dari atasan kepada bawahan yang tentunya harus dilaksanakan oleh yang mendapatkan perintah tersebut. Surat perintah itu merupakan surat statuta karena mempunyai statuta yang melandasi pemberian perintah, yang mana landasan pemberian perintah ini disebut dengan istilah dasar dan pertimbangan. Dasar dan pertimbangan ini merupakan konsideran surat perintah. Konsideran artinya pertimbangan dikeluarkannya surat perintah tersebut. Sedangkan ciri lain dari surat perintah adalah bagian penutup surat perintah ditulis pernyataan dikeluarkan, bukan ditetapkan. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari surat perintah. Jadi, ada judul surat perintah dengan subjudulnya, ada nomor surat perintah, ada considerance, ada isi perintah, ada nama kota surat perintah dikeluarkan, terdapat tanggal, bulan, dan tahun surat perintah dikeluarkan, ada nama dan tanda tangan pejabat yang memberi perintah, dan tembusan jika memang ada. Ini contohnya. Oke, pembahasan kedua yakni surat pengumuman. Surat pengumuman sekilas mirip dengan surat pemberitahuan karena sifatnya memberitahukan. Namun yang membedakan adalah pengumuman dipakai untuk mencapai sasaran yang jumlahnya selalu banyak. Isi surat pengumuman pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Berikut contoh dari surat pengumuman. Oke, selanjutnya yakni surat keputusan. Surat keputusan merupakan surat yang berisi ketetapan atau kebijakan pimpinan dalam suatu organisasi. Di sini jelas bahwa yang bisa mengeluarkan surat keputusan merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi. Adapun kegunaan surat keputusan yakni pertama untuk menetapkan atau mengubah statuta seseorang atau suatu barang. Yang kedua, mengesahkan pendirian, mengubah status, dan atau membubarkan suatu organisasi. Yang ketiga, yakni mengesahkan berlaku atau tidak berlakunya suatu pedoman atau peraturan. Dan terakhir, yakni mencabut masa berlaku surat keputusan terdahulu. Isi surat keputusan pada dasarnya ada 4, yakni ada judul, konsideran, diktum, dan penutup. Di sini ada bagian-bagian dalam surat keputusan. Pasti tentunya ada kepala suratnya, lalu ada judulnya, nomor surat, subjudul, konsideran. Konsideran ini merupakan bagian surat keputusan yang berisikan hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam konsideran adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci ke dalam subtopik menimbang, mengingat, membaca, mendengar, dan memperhatikan. Nah, untuk menimbang sendiri itu berisikan hal-hal yang menjadi pertimbangan perlunya dibuat surat keputusan. Nah, kalau mengingat, yakni subtopik mengingat wajib dipakai karena di dalam bagian ini ditulis nomor surat pengangkatan pimpinan tertinggi, surat keputusan terdahulu, dan undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan. Sedangkan membaca yakni dicantumkan ketentuan dan peraturan yang tidak berkaitan secara langsung dengan masalah pokok yang menjadi keputusan.
Yang selanjutnya yakni mendengar, yakni biasanya mencantumkan usul dan saran yang pernah disampaikan pihak tertentu kepada pimpinan. Dan memperhatikan yakni biasanya berisi keputusan rapat yang pernah atau yang sengaja diadakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat surat keputusannya. Lalu ada diktum. Diktum merupakan bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah surat keputusan. Nah, teknik penulisan diktum itu diawali dengan subtopik memutuskan, ditempatkan pada tengah-tengah secara centering, yang diikuti dengan kata menetapkan yang ditulis di sebelah kiri yang menandakan sudah masuk isi diktum. Lalu ada nama kota tempat penetapan keputusan, tanggal penetapan, jabatan pengambil keputusan, tanda tangan, dan nama pengambil keputusan, tembusan jika ada, atau lampiran jika ada. Oke, selanjutnya yakni petikan surat keputusan. Petikan surat keputusan ini dimaksudkan ada surat keputusan yang isinya merupakan petikan dari surat keputusan utama. Perlu ditekankan bahwa tidaklah seluruh isi surat keputusan utama turut dipetik menjadi isi surat keputusan. Nah, apa saja yang dipetik berikut teknik penulisan petikan surat keputusan. Yang pertama, ada judul petikan surat keputusan. Itu diambil dari judul surat keputusan utama dengan menambahkan petikan sebagai kata pertama. Contohnya, misalnya petikan surat keputusan Direktur PT apa, nomornya nomor berapa. Yang kedua, yakni isi konsideran tidak dipetik semuanya. Yang ditulis atau dipetik hanya subtopiknya, sedangkan isi konsiderannya itu diwakili oleh singkatan DST atau dan seterusnya atau DSB dan sebagainya. Contoh, menimbang bla 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 dan seterusnya, mengingat bla 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 dan seterusnya. Yang ketiga, yakni jika memetik isi lampiran surat keputusan utama yang dipetik hanya bagian yang menyangkut nama orang yang dituju. Misalnya yang terdapat pada surat keputusan utama tertulis 5 orang, maka yang ditulis hanya 2 orang tersebut saja. Ditutup dengan tanda tangan dan nama pejabat yang mengeluarkan keputusan. Penandatanganan petikan surat keputusan dapat diwakili oleh wakil organisasi atau sekretaris organisasi. Jadi tidak melulu harus kepala organisasinya. Oke, selanjutnya yakni salinan surat keputusan. Nah, salinan surat keputusan ini yakni menyalin ulang seluruh isi surat dengan membubuhkan kata salinan di pojok kiri atas kertas sebelum mulai mengetik judul surat keputusan yang disalin. Nah, setelah menyalin atau mengkopi surat keputusan tersebut pada tempat yang seharusnya ada tanda tangan pejabat pengambil keputusan. Nah, itu cukup ditulis tanda tangan atau tertanda sebagai pengganti tanda tangan pejabat pengambil keputusan. Dalam mengkopi surat keputusan, itu merupakan salah satu tahap pembuatan salinan surat keputusan. Mengkopi surat keputusan untuk memperoleh salinan itu boleh-boleh saja, asalkan tanda tangan pejabat pengambil keputusan itu tidak diterterakan. Nah, pada bagian hasil bawah fotokopian itu harus ditulis nama petugas yang menyalin, lengkap dengan jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban salinan tersebut. Nah, ini contoh penutup salinan surat keputusan. Disalin sesuai dengan aslinya oleh ada tertera tanda tangan penyalin, misalnya atas nama Batari Ahmad sebagai staf bagian hukum. Oke, itulah tadi penjelasan singkat terkait mata kuliah Korespondensi Niaga Bahasa Indonesia dengan subtopik Aneka Surat Statuta. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, kita akan membahas aneka surat statuta yang lainnya. Terima kasih telah menyimak.